Nah, oke, jadi saat ini kita akan membahas soal mengenai kuartil. Nah, perhatikan di sini kita sudah ada data. Jadi di sini sudah ada data. Nah, jadi di sini kita akan menentukan kuartil bawah dari data yang ada ini. Kuartil bawah, atau kita bisa tuliskan di sini diberikan simbol Q1, kuartil bawah. Nah, jadi pertama kita harus perhatikan dulu jenis datanya. Apakah data yang diberikan di soal itu adalah data tunggal atau data berkelompok. Nah, kalau kita perhatikan, ini sudah berbentuk interval, ada interval-interval. Jadi kita dapat simpulkan bahwa untuk data ini adalah data berkelompok. Nah, untuk menentukan kuartil bawah atau Q1 dari data yang diberikan ini, kita harus membuat suatu frekuensi kumulatif yang pertama di sini untuk mempermudah kita menghitung nanti. Jadi pertama kita buat tabel, tambahkan di sini frekuensi kumulatif. Nah, jadi frekuensi kumulatif ini kita akan hitung seperti ini. Jadi kalau di sini awalnya itu 2, kita tuliskan di sini 2. Terus 2 ditambah dengan 3, hasilnya di sini 5. 5 ditambah 3, hasilnya 8. 8 ditambah 6, 14. 14 ditambah 4, 18. 18 ditambah 2, 20. Nah, jadi di sini kita sudah buat frekuensi kumulatifnya. Nah, jadi frekuensi kumulatif ini kita buat untuk mempermudah kita dalam proses menentukan kuartil bawah. Nah, selanjutnya di sini kita tentukan, kita perhatikan untuk menentukan kuartil bawah ini, kita ingat kembali rumus untuk menentukan kuartil, baik itu kuartil bawah, kuartil tengah, bahkan kuartil atas. Nah, rumusnya seperti ini. QI sama dengan LI ditambah I per 4N dikurang FK QI per FQI dikali dengan P atau panjang kelas. Jadi ingat untuk rumus ini, jadi Q ini adalah menunjukkan kuartil. Untuk I ini untuk kuartil itu I sama dengan 1, 2 sampai dengan 3. Nah, jadi yang akan kita tentukan di sini adalah kuartil bawah. Jadi kita gunakan I sama dengan 1. Jadi kita tuliskan di sini Q1 sama dengan L. LI ini adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. Jadi karena I-nya itu, atau kita akan cari kuartil bawah, jadi I-nya kita ganti dengan 1. Ditambah I ini kita ganti dengan 1 karena kita akan cari Q1. Jadi 1 per 4 dikali N dikurang FK QI. Kita tulis di sini FK Q1 karena kita akan cari kuartil bawah. FQ1 dikali dengan panjang kelas. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari komponen-komponen yang akan kita gunakan di sini, yaitu L1 ini 1/4M, ini FK1 dan FQ1 dan juga dengan P. Nah, jadi L1 ini merupakan tepi bawah kelas kuartil, sedangkan N ini adalah banyaknya data. Selanjutnya FK1 ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawah, dan FQ1 ini merupakan frekuensi kelas Q1 atau kuartil bawah, dan P ini merupakan panjang kelas karena ini berbentuk data berkelompok. Nah, untuk menentukan komponen-komponen ini kita harus tentukan dulu pertama kelas
kuartil itu sendiri. Jadi kita tentukan dulu seperti untuk menentukan mean, median, bahkan modus. Untuk data berkelompok kita tentukan dulu kelas kuartil bawah itu ada di interval mana, ada di kelas mana. Nah, bagaimana untuk menentukan itu? Kita gunakan yang ini, I/4N. Jadi kita lihat nilai data ke I/4N. Nah, kita perhatikan di sini, saya tulis di sini karena Q1, jadi yang I/4N itu kita tulis 1/4N. Nah, N-nya itu adalah jumlah data. Jadi jumlah data kita dapat peroleh dengan menjumlahkan ini semua. 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 dan ditambah 2. Hasilnya adalah ini, 20. Atau boleh terang tulis ini 20, terserah. Nah, selanjutnya kita masukkan di sini. N di sini kita masukkan ini atau ini 20. Nah, 20 dibagi 4 dikali 1, 5. Jadi, kelas kita dapat tulis ini, kelas Q1 itu ada di nilai data ke-5. Nilai data ke-5 itu ada di mana? Kalau torang perhatikan cuma yang frekuensi ini, torang lihat, oh ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ada di sini. Dia ada di sini ya. Dia ada di sini. Ada di interval ini. Nah, kalau kita ingin perhatikan yang frekuensi kumulatif ini juga akan lebih mudah ya untuk menentukan nilai data ke-5 karena jelas di sini 2, berarti nilai data ke-5 tidak mungkin di sini karena ini hanya sampai 2. Nah, kalau yang ini frekuensi kumulatifnya sudah 5. Berarti kita dapat katakan bahwa nilai data ke-5 ada di sini. Ada masuk di interval ini 50 sampai 54 ya, ada di kelas ini. Nah, jadi di sini orang boleh tulis ini 50 sampai 54 ini merupakan kelas Q1. Jadi catat dulu 50 sampai 54 ini adalah kelas Q1 atau kelas kuartil bawah. Nah, kalau kita sudah menentukan itu, kita dapat tuliskan di sini. Jadi kelas Q1 itu ada di interval 50 sampai 50, kelas interval 50 sampai 54. Nah, sekarang kita akan menentukan yang komponen-komponen ini dari kelas yang sudah kita peroleh ini. Nah, untuk L1 itu adalah tepi bawah kelas kuartil bawah. Nah, kita perhatikan L1 ini merupakan tepi bawah. Jadi kita lihat di sini nilai yang paling kecil ya. Di sini 50 sampai 54, berarti kita gunakan yang ini 50 kita tulis. Kemudian nilai 50 ini kita kurangi dengan 0,5, hasilnya 49,5. Nah, jadi memang kalau untuk soal atau data yang diketahui berbentuk bilangan bulat seperti ini, kita langsung saja mengurangi dengan 0,5 untuk nilai yang paling kecil di sini. Tapi untuk data yang mungkin jika ini berbentuk desimal, misalnya dari 1,5 sampai 2,0, itu kita akan kurangi dengan 2 angka di belakang koma. Jadi kalau ini terang gunakan 0,5, 1 angka di belakang koma. Nanti kalau dia misalnya soalnya itu diberikan dalam bentuk desimal, misalnya 1,5 atau misalnya 1,7 dan lain sebagainya, kita akan kurangi dengan 2 angka di belakang koma, yaitu 0,05. Nah, lanjut. Sekarang kita akan menentukan ini. Jadi 1/4N itu kan yang ini. Jadi terang sudah apa? 1/4N itu sama dengan 1/4 dikali N, banyaknya data ada 20, sama dengan 5. Nah sekarang, jadi 1/4N kita tuliskan kembali, sama dengan 5. Nah sekarang ini F, K, Q,
Q1 atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawah. Nah, kita perhatikan untuk kelas yang sudah kita tentukan ini, kita perhatikan frekuensi kumulatif ini. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa frekuensi kumulatif ini sangat penting, akan menentukan juga komponen yang ada di sini. Nah, kita perhatikan, karena ini adalah kelas kuartil bawah, maka kita lihat frekuensi kumulatif sebelum. Jadi kalau sebelum ini kan berarti ini toh ke atas, kalau sesudah begini. Jadi kalau sebelum dia begini toh. Nah, jadi kita gunakan frekuensi kumulatif yang ini, yang 2. Karena apa? Karena di sini diminta frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawah. Karena kelas kuartil bawahnya adalah ini, maka kita gunakan frekuensi sebelum ini, yaitu 2. Sehingga orang dapat tuliskan di sini FK-Q1 itu sama dengan 2. Jadi ini 2 ini adalah FK-Q1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan FQ1. FQ1 atau ini frekuensi kelas kuartil bawah, frekuensi kelas Q1. Nah, kita perhatikan untuk kelas Q1 di sini itu adalah ini 50 sampai 54. Nah, kita perhatikan saja frekuensi yang ada di sini, yaitu ini. Frekuensinya ini bukan frekuensi kumulatif, tapi frekuensi kelas Q1, yaitu ini 3. Jadi di sini kita tuliskan, ini terang saya tanda FQ1. Nah, di sini terang tuliskan FQ1 itu sama dengan 3. Nah, lalu bagaimana dengan panjang kelas? Bagaimana dengan panjang kelas? Perhatikan, panjang kelas itu kita lihat di sini, di interval-interval ini, dari data-data ini, dari kelas interval ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Misalnya kita ambil saja yang 45 sampai 49. Kita tulis misalnya sini, 45 sampai 49. Nah, kita hitung panjangnya itu berapa. Jadi ini kan ada 45, 46, 47, 48, dan 49. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Atau cara yang lebih mudah, kita tinggal kurangi saja, kemudian kita tambahkan dengan 1. Jadi kalau ini data terkecil ini 45, paling besar 49. Jadi 49 kita kurangi 45, kemudian kita tambah dengan 1. Jadi 49 dikurang 45, 4, ditambah dengan 1, 5. Jadi panjang kelasnya itu 5. Ya. Nah, sampai sini bisa. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita tinggal mensubstitusikan saja komponen-komponen yang sudah kita peroleh ini ke dalam rumus yang ada di atas ini. Nah, jadi Q1 sama dengan L1 tepi bawah kelas Q1 itu adalah 49,5 dikali 1/4 N adalah banyaknya data, yaitu 20, dikali 1/4 sama dengan 5 dikurang. Nah, frekuensi sebelum kelas kuartil bawah, sebelum kelas Q1 itu kita lihat ini kelasnya, ini frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 adalah 2, jadi kita tulis 2 dibahagi FQ1 atau frekuensi kelas. Jadi ini kelasnya, ini frekuensinya, bukan yang ini lagi tapi ini 3. Nah, dikali dengan panjang kelas yang ini. Jadi kita bisa hitung dari sini atau terserah mana, karena ini sudah panjang kelasnya itu memang sama. Nah, panjang kelas 5 kita kali 5. Nah, ini kali 5 ya. Maka kita tinggal lakukan saja operasi penjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Nah, di sini jangan lupa, di sini ada tambah 4,5 tambah 49,5 ditambah 5 kurang 2, 3 per 3 dikali 5. Nah, jadi kita lakukan dulu perhitungan yang ada di dalam tanda kurung.
dengan kita mengutamakan dulu operasi perkalian dibandingkan operasi penjumlahan. Jadi kita cari dulu yang ini. 3 dibagi 3, 1 dikali 5 sama dengan 49,5 ditambah 1 kali 5, 5. Jadi 49 ditambah 5 hasilnya adalah berapa? 54,5 ya. 49,5 ditambah 5 ini 0,05. 9 tambah 5 14 54,5. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai dari Q1. Jadi Q1 atau kuartil bawah dari data ini adalah 54,5. Oke? Bisa kalian pahami? Dan untuk menentukan kuartil tengah atau Q2, bahkan untuk menentukan kuartil atas atau Q3, kita lakukan prosesnya sama, hanya saja untuk yang Q ini kita ganti I-nya itu sama dengan 2 untuk kuartil tengah, dan untuk kuartil atas I-nya itu kita ganti 3. Jadi proses menemukan komponen-komponen ini sehingga kita nantinya akan masukkan ke rumus itu prosesnya sama, hanya saja kita perhatikan untuk yang I itu, I sama dengan 2 atau I sama dengan 3. Sampai sini bisa kalian pahami?